Selamat siang pemirsa. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif ekspor terhadap produk Indonesia menimbulkan gejolak dalam dunia perdagangan internasional. Kebijakan proteksionis ini tidak bisa dipandang sekedar langkah ekonomi sepihak, melainkan sebuah strategi politik dagang yang berpotensi mengguncang stabilitas hubungan bilateral. Bagi Indonesia, kenaikan tarif ini jelas menjadi ancaman bagi daya saing produk nasional di pasar global, sekaligus ujian bagi kekuatan diplomasi ekonomi pemerintah. Banyak dampak yang dirasakan oleh pedagang internasional yang mengandalkan pasar Amerika sebagai tujuan ekspor oleh berbagai negara. Pertama, dampak langsung dari kebijakan ini adalah naiknya harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dengan beban tarif yang lebih tinggi, harga barang Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furnitur, kopi, hingga produk olahan pertanian menjadi tidak kompetitif dibandingkan barang sejenis dari negara lain. Kondisi ini berpotensi menurunkan permintaan konsumen Amerika, sehingga eksportir Indonesia harus menghadapi risiko penurunan volume penjualan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut, banyak pelaku usaha terutama skala menengah dan kecil akan terdampak serius. Kedua, kenaikan tarif ekspor dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Ekspor merupakan salah satu sumber utama devisa bagi Indonesia. Jika penerimaan dari ekspor menurun, hal ini akan memengaruhi stabilitas neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Industri padat karya yang selama ini menjadi penopang lapangan pekerjaan berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja akibat menurunnya pesanan dari luar negeri. Pada akhirnya, masyarakat luas ikut merasakan imbas dalam bentuk melemahnya daya beli dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Jika ekspor melemah, siapa yang akhirnya harus menanggung akibatnya kalau bukan para pekerja dan masyarakat sendiri? Ketiga, dari perspektif diplomasi dan hubungan internasional, kebijakan ini mencerminkan sikap proteksionisme Amerika Serikat yang semakin menguat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Prinsip perdagangan bebas yang selama ini dijunjung tinggi dalam forum global seperti WTO terancam melemah karena kebijakan sepihak yang menekan negara berkembang. Indonesia harus berhati-hati dalam respon. Menghadapi tekanan tarif, pemerintah tidak hanya perlu melakukan diplomasi dagang yang kuat, tetapi juga mencari peluang di forum internasional agar suara negara berkembang tetap didengar dan kepentingan nasional terlindungi. Keempat, kebijakan Donald Trump ini seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia untuk tidak terlalu bergantung pada satu pasar. Amerika Serikat memang salah satu mitra dagang terbesar, namun ketergantungan berlebihan akan membuat Indonesia rentan terhadap kebijakan sepihak semacam ini. Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa harus segera diperkuat. Begitu pula peningkatan kualitas produk agar lebih berdaya saing di pasar global perlu menjadi prioritas. Negara strategi diversifikasi dengan strategi diversifikasi, guncangan dari kebijakan satu negara bisa diminimalisasi. Kenaikan tarif ekspor oleh Amerika Serikat di bawah pemerintah Donald Trump memang menjadi pukulan bagi perekonomian Indonesia. Namun bukan berarti jalan buntu. Situasi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan struktural dalam perekonomian nasional. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi memperkuat daya saing produk dalam negeri, memperluas pasar ekspor, serta membangun kemandirian ekonomi. Diplomasi ekonomi harus diperkuat agar posisi tawar Indonesia di meja perundingan internasional semakin solid. Pada saat yang sama, pengembangan pasar domestik juga harus digarap lebih serius, sehingga perekonomian nasional tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi kebijakan proteksionis Amerika, tetapi juga mampu menjadikannya batu loncatan menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat. Pemirsa, demikianlah tajuk pada siang hari ini. Saya, Siti Naila Kamila, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi.